Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Bentar lagi buka. Enaknya ngapain ya? Ayo teman-teman dengerin ceramah dari teman kita sampai habis. Jangan di-skip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli pedang. Belinya di warung Paman Ivan. Pemirsa IKTV nih yang ada di depan, Ustadz Ganteng sudah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahral qiyam wa syahras siyam wa ja'ala lailata qadri khairun min alfi syahrin. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin, seiring puji syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, pada kesempatan siang kali ini, hadirin pemirsa di rumah pastinya kepanasan betul. Ananda akan berbicara tentang pemuda berakhlak mulia, calon pemimpin di masa depan. Hadirin hadirat pemirsa IKTV dimanapun Anda berada. Berbicara tentang pemuda hadirin, pemuda ini merupakan tulang punggung suatu bangsa. Baik buruk suatu bangsa atau negara itu tergantung dengan pemudanya hadirin. Akan tetapi hadirin, sangat miris melihat akhlak pemuda pada zaman sekarang. Tak kasih contoh hadirin. Pemuda pada zaman sekarang itu berbeda dengan pemuda zaman dahulu. Contohnya, ketika minta izin mau main. Bu, kalau pemuda zaman dahulu hadirin. Pak, ndak izin, main ke rumah kawan bentar. Tidak boleh kata bapaknya. Bolehlah Pak, bujuk lagi anaknya. Tidak boleh. Sekali lagi bolehlah Pak. Tidak boleh diambilnya parang kayak bapaknya, dikejarnya anaknya sampai masuk kamar, tenangis-nangis anaknya hadirin. Akan tetapi kalau pemuda pada zaman sekarang, Pak, ndak izin keluar rumah bentar, ndak nongkrong kayak kawan. Tidak boleh kecek bapaknya. Izin lagi, bolehlah Pak. Tidak boleh. Sekali lagi Pak, kalau Ananda belikan rokok sempurna satu kotak caman Pak. Jadi, lajulah kecek bapaknya. Ini hadirin menandakan akan rendahnya akhlak para pemuda pada zaman sekarang. Padahal hadirin, pemudalah harapan bangsa. Hadirin, pemuda mereka sekarang tidak suka pergi ke masjid. Pemuda juga sekarang hadirin tidak suka melaksanakan puasa Ramadan. Pemuda pada zaman sekarang tidak suka mendengarkan kajian. Padahal hadirin, pemuda yang Allah cintai adalah pemuda yang selalu berada di masjid atau pemuda yang cinta akan ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla ila zilluh. Salah satunya hadirin, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin, pemuda-pemudi atau pemirsa IKTV yang berada di rumah, mari kita ramaikan masjid kita. Kita sebagai pemuda wajiblah untuk memerankan peranan kita sebagai pemuda yang sejati. Menurut World Zero Meter hadirin, pada pertengahan tahun 2026 mid-year, Badan Pusat Statistik mengatakan jumlah pemuda mencapai sekitar 70 juta jiwa. Dengan catatan sekitar 7 pemuda yang pengangguran. Parahnya lagi hadirin, 21 juta pemuda yang terlibat kasus perundungan. Hal ini menandakan rendahnya akhlak para pemuda pada zaman sekarang. Masih sering kita temukan hadirin, para pemuda yang menghabiskan waktunya dengan gawai, membuat mereka semakin lalai, hidup jauh dari kata damai. Tayangan kekerasan semakin merajalela, berita hoax menyebar di mana-mana, saling cerca, saling hina. Tak heran hadirin,
menimbulkan fitnah, bahkan akhlak pun dianggap tak berguna. Nauzubillahi min zalik. Terlintaskah di benak kita hadirin masa muda yang menjadi harapan bangsa, masa muda yang menjadi tulang punggung suatu bangsa, hancur dalam sekejap mata dikarenakan hilangnya akhlak para pemuda? Apakah kita rela hadirin bangsa yang besar ini, bangsa yang kita perjuangkan dengan tetesan keringat dan derayan air mata, hancur dengan akhlak pemuda yang bobrok hadirin? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah setelah mereka, yang mana mereka khawatir akan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah yang benar. Hadirin wal hadirat pemirsa IKTV selalu di hati. Kemudian hadirin, bagaimanakah cara kita sebagai pemuda agar menjadi pemuda yang berakhlak? Hadirin di rumah ada yang tahu? Kalau belum tahu berarti tak kasih tahu hadirin. Simple itu. Pemuda haruslah memperhatikan 3 hal penting ini hadirin. KPNCG number 1. Yang pertama, pemuda haruslah berakhlak mulia. Imam Ahmad Hambali, atau biasa juga kita sebut juga dengan Imam Hambali. Beliau merupakan ulama hadis yang terkenal, lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Mengatakan di dalam kitab Musnadnya, Musnad Ahmad, meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah saya diutus, kata Rasulullah, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak para pemuda. Kemudian nomor 2 hadirin, yang kedua, pemuda haruslah berilmu pengetahuan. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau biasa juga kita sebut juga dengan Imam Syafi'i hadirin, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah, menuturkan di dalam syairnya yang sangat terkenal hadirin, "Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa." Demi Allah hadirin, kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwanya. Kemudian yang terakhir hadirin, yang ketiga, pemuda haruslah bertakwa dan beriman. Seorang pemuda hadirin berilmu boleh, seorang pemuda berakhlak juga boleh, akan tetapi tidak dibekali dengan takwa, maka pemuda tidak akan mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan kepadanya. Dan salah satu kemuliaan yang Allah janjikan kepada kita adalah takwa hadirin. Berlandaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal baik dunia dan akhirat adalah takwa. Maka dapat kita tarik benang merah dari ceramah Ananda tadi hadirin, bahwasanya bangsa kita membutuhkan pemuda sebagai kemajuan suatu bangsa. Dan kita sebagai pemuda hadirin wajiblah untuk mempersiapkannya dengan akhlak, ilmu, dan takwa. Karena dengan berlandaskan pada 3 ini, bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Mungkin hanya ini yang bisa Ananda sampaikan hadirin. Salah kata Ananda mohon maaf, kepada Allah Ananda mohon ampun. Ingat hadirin, jadilah pemuda yang eksis. Jadilah pemuda yang eksis. Eksis jauh dari kata anarkis, eksis yang tak pandang rasis, tapi eksis yang dinamis seperti diajarkan di dalam Quran dan hadis. Setuju hadirin yang berada di rumah? Mantap. Mungkin hanya ini yang bisa Ananda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah, Akiraka ini sudahlah ganteng camkoha lagi ya pemirsa.
Bunga melati harum baunya. Disiram hujan, tumbuh berseri. Pemuda berbakti kepada bangsa menjadi cahaya di masa nanti. Mau bisa ceramah kultum seperti tadi? Ayo gabung di pesantren Ihyaul Quran. Ayo, buruan daftarkan namamu di panitia PPD tertera nomornya di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. bersama